البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-haditsu sabi' wal ishrun ba'da arba'imi'ah 427 wa an Abdullah bin Utsbah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul inna nasan kanu yu'khadhuna bil wahyi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud ma'ruf, salah satu dari fuqaha sab'ah itu ya. Umar mengatakan dulu orang-orang itu dihukum atau dinilai berdasarkan wahyu pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak mengatakan an-nas tapi nasan, yaitu sekumpulan orang atau sekelompok orang. Karena apa? Tidak semua dinilai dengan wahyu. Terkadang apa? Dengan dohirnya, seperti perselisihan antara Al-Ala Al-Hadrami dengan lawannya itu, ataupun beberapa sahabat. Rasulullah menghukumi secara dohir hujjah yang ada, tidak dengan wahyu. Wa innal wahya qad inqata, dan sesungguhnya wahyu itu telah terputus. Wa innama na'khudhukumul an bima dhahara lana min a'malikum, hanyalah kami sekarang menilai kalian dengan apa yang nampak bagi kami dari amalan kalian atau berupa amalan kalian. Faman adhara lana khairan ammannahu wa qarrabnah, maka barang siapa menampakkan kepada kami kebaikan, maka amannah. Ada dua penafsiran sebagaimana disebutkan oleh siapa? Al-Aini. Ibnu Hajar anak enggak mendapatkan, tapi Al-Aini di dalam Umdatul Qari, yaitu boleh jadi dari al-aman, yaitu kami beri dia keamanan. Dan dari tafsir yang pertama ini menunjukkan tidak boleh kepala negara bermudah-mudah menangkap orang yang tidak ada qarinah dia itu buruk. Bahkan selama qarinahnya dia itu baik-baik saja, warga negara yang baik, maka harus dijaga keamanannya. Orang kafir aja diberi hak keamanan. Kenapa saudara sendiri kaum muslimin tidak diberi keamanan? Ini salah besar. Kecuali kalau menampakkan keburukan, itu salah sendiri, sehingga dia nanti tertimpa bahaya. Amanah, yaitu kami beri dia keamanan. Tafsiran yang kedua adalah yaitu ja'alnahu aminan, kami jadikan dia itu orang yang terpercaya. Taib. Dan ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari ketika meriwayatkan hadis ini, yaitu di dalam bab asyuhadaul udul, para saksi yang adil. Maksudnya disebutkan oleh Al-Aini, yaitu orang yang dohirnya baik, maka inilah orang yang adil. Yaitu saksi itu harus adil. Adil dalam artian maksudnya adalah mustaqimus sirah, jalan hidupnya itu lurus-lurus saja. Taib. Maka kalau dohirnya jalan hidupnya lurus-lurus saja, boleh dia jadi saksi. Taib. Wa qarrabnah, kami dekatkan dia. Wa laisa lana min sariratihi syai', kami tidak punya hak sedikit pun untuk mengurusi rahasia dia, yaitu batin dia. Kita nggak tahu isi batin dia. Taib. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hubairah dalam Al-Ifsah an Ma'anis Sihah, ini menunjukkan fikih dari hadis ini adalah yaitu al-hukum ala dzahir. Hukum itu dibangun di atas dzahirnya. Wa amma sarair yatawallah Allah, adapun masalah rahasia-rahasia, masalah batin dia, maka itu diurusi oleh Allah. Tayyib. Berarti keliru orang-orang yang mempelajari ilmu untuk membaca hati orang, yaitu ilmu tenaga dalam atau ilmu indera yang ke-8 dan sebagainya. Enggak ada gunanya. Untuk setelah tahu isi hati orang, malah kita yang sedih nanti. Perkara yang terlalu rahasia kemudian kita singkap, kadang membuat kita sedih sendiri. Sebagaimana kata para ulama, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Ibnu Battah Al-Uqbari di dalam Al-Ibanatul Kubra, riwayat yang banyak sekali. Para ulama mengatakan seandainya orang munafik itu punya ekor, niscaya kita akan kesepian. Kita lihat banyak sekali munafik di kota-kota, di desa-desa, di lorong-lorong. Yang enggak sholat munafik. Demikian pula orang yang sholat maghrib, sholat asarnya adalah ketika matahari sudah hampir tenggelam, itu munafik. Demikian pula yang dusta munafik. Kita lihat nanti, teman-teman di pasar banyak yang punya ekor. Mending sendiri kita nanti. Dan seterusnya. Maka terkadang hukum dohir itu membuat kita lebih tentram hati. Selama selama tidak nampak kejelekan. Kalau nampak kejelekan memang harus waspada. Tapi kalau tidak nampak, nggak perlu kita berdoa, ya Allah jadikan saya mampu membaca hati seseorang. Nah, ini
letih sendiri kita nanti. Malah nggak ada yang terpercaya, nggak ada yang kita percaya nanti. Baik. Kemudian apa? Wallahu yuhasibuhu fi sariratihi. Allah yang akan memeriksa dia di dalam amalan batin dia, kondisi batin dia. Wa man adhara lana su'an, barang siapa menampakkan keburukan kepada kami, yaitu tampak dari korinah amalan dia atau ucapan dia dan sebagainya, gerak-gerik dia tampak buruk, tampak suka apa itu mengawasi rumah tetangga, tampak ini jelas apa? Kita perlu waspada. Tayyib, lam na'manhu, maka kita tidak mempercayai dia. Salah sendiri karena apa? Korinah fisiknya buruk. Walam nusaddiqhu, dan kami tidak membenarkan dia. Wa in qal, walaupun dia mengatakan inna sariratahu hasanah. Sesungguhnya batin dia itu baik, hati dia itu baik. Tayyib. Di sini ada apa? Ada bimbingan kepada para hakim, juga kepada para mufti dan juga kepada para umara untuk apa? Menghukumi manusia itu sesuai dengan zahirnya. Kalau zahirnya memang dia orang baik, tidak perlu kita curiga. Tapi kalau nampak dari zahirnya ada perkara yang menimbulkan ribah, menimbulkan keraguan, maka apa? Maka dia sendiri yang berhak untuk apa? Dia sendiri yang menyebabkan dirinya dicurigai, dan itu boleh berdasarkan apa? Lafaz Umar ini tadi. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, padahal apa? Beliau mensyaratkan dia adalah as-sahihul musnad, yaitu apa? Musnad sampai kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Ini diambil dari lafaz-lafaz yang di depan, yaitu di zaman Rasulullah SAW ada orang-orang yang mereka itu dinilai dengan wahyu. Disebutkan di dalam syarahnya, maksudnya oleh Ibnu Battal dalam syarah beliau, yaitu apa? Bukan semua orang, tapi sebagian orang yang Allah Ta'ala mengatakan wa minhum kada, wa minhum kada, wa minhum kada. Yang terkadang adalah apa? Wahyu khusus. Ketika apa? Ketika Jubair bin Mut'im, dia isi hatinya begini, Rasulullah mengatakan kamu begini-begini. Langsung dia masuk Islam, mengatakan, wah Rasulullah, nggak ada yang tahu ini kecuali si fulan. Bagaimana Anda tahu? Ini jelas ini adalah dari Allah, maka dia masuk Islam. Dan beberapa yang lain, tidak selalu. Tayyib. Untuk di zaman Nabi saja, wahyu itu tidak selalu datang untuk semua orang, untuk menghukumi semua orang. Apalagi setelah apa? Wahyu itu terputus. Maka jelas apa? Kita harus menghukumi sesuai dengan yang dohir, dan ini yang menyebabkan hati kita jadi tentram. Dohirnya baik, sudah kita tenang. Adapun dohirnya buruk, maka kita waspada. Adapun kalau kita jadi apa itu namanya, terlalu berlebihan di dalam mencurigai orang, akhirnya kita nggak mampu tidur nanti, dan seterusnya. Tayyib. Dan juga dari hadis ini diambil faedah bahwasanya barang siapa tidak tampak ribah, tidak tampak kecurigaan di dalam ucapannya ataupun di dalam keadaan dia, maka dia itu boleh menjadi saksi. Ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh apa itu Al-Aini. Kenapa? Kalau saksi itu sesuai dengan syarat-syarat yang berat yang disebutkan oleh para ulama, itu hanya berlakunya di zaman dulu. Betul-betul orang ini tidak punya dosa besar, betul-betul orang ini tidak melakukan dosa kecil terus-menerus. Maka syarat yang seperti ini dan hafalannya itu harus hafalan yang sempurna atau mendekati sempurna. Itu di zaman dulu. Adapun zaman sekarang, maka apa? Tidak mungkin kita menjadikan saksi itu seperti itu. Niscaya apa? Boleh jadi dalam satu negara hanya ada sedikit saja. Tayyib. Makanya para ulama mengatakan dulu orang-orang yang tidak memakai jenggot, orang-orang yang memelihara jenggot, maka dia yang jadi saksi. Adapun yang sengaja mencukur jenggot, maka dia fasik dan dia persaksiannya ditolak. Ini di zaman para salaf. Demikian pula di zaman dulu orang yang tidak sholat witir, maka apa? Maka persaksiannya ditolak karena dia dihukumi fasik kalau terus-menerus tidak sholat witir. Allahul musta'an. Adapun sekarang tidak mungkin kita menerapkan hukum itu karena apa? Karena hampir kebanyakan manusia nggak mampu sampai tingkatan seperti itu. Bukan nggak mampu, tapi apa? Nggak biasa seperti itu. Maka yang sekarang adalah apa? Sementara kalau hukum yang pertama, syarat pertama itu diterapkan, maka akan banyak hak yang hilang nanti. Akan banyak kebenaran yang tidak muncul. Maka sekarang hukum itu syaratnya dibuat longgar. Asalkan orang ini memang secara umum dia suka pada kejujuran dan biasa jujur, walaupun apa? Kefasikan itu ada. Dan asalkan memang dia itu walaupun hafalannya tidak sampai sempurna, tapi secara umum dia hafalannya biasa, mampu untuk menghafal kejadian ini, mengingat dialog orang yang itu, maka seperti ini boleh untuk jadi saksi.
Yang penting apa? Tidak ada riba, tidak ada kecurigaan bahwasanya dia adalah tipenya sampai orang yang suka berkhianat atau mudah untuk disuap dan sebagainya, mudah untuk dirasuah. Tayyib. Maka dikatakan oleh Al-Aini, asalkan orang itu tidak muncul riba, maka cukup. Berdasarkan apa? Pendalilan Imam Bukhari dengan hadis ini. Dikatakan ini adalah dalil untuk apa? Saksi yang dikatakan adil. Cukup dohirnya adalah baik, selesai, nggak masalah. Walaupun kefasikan itu tetap ada, yang penting kefasikannya tidak di dalam bab kedustaan, tidak dalam bab berita. Kalau dalam bab berita, masalah dia dusta, atau suka menambah-nambah, atau suka menyembunyikan persaksian, nah ini memang tidak boleh. Adapun kalau kefasikannya dalam faktor-faktor yang lain, maka tidak apa-apa. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.